Saudara, dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Surabaya Raya yang mulai dilakukan hari ini, ada sejumlah posko checkpoint di pintu masuk kota Surabaya dari arah Sidoarjo yang dijaga petugas kepolisian dan Satpol PP. Pelaksanaan PSBB di 3 wilayah di Jawa Timur, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, dimulai Selasa dini hari tadi hingga nanti akan berlangsung 14 hari ke depan atau sampai tanggal 11 Mei. Sejumlah posko checkpoint didirikan di pintu masuk kota Surabaya. Salah satunya adalah checkpoint Jalan Ahmad Yani dari arah kota Sidoarjo. Selain memeriksa kendaraan-kendaraan, posko ini juga disiapkan peralatan sterilisasi antivirus dan juga cek kesehatan jika diperlukan untuk para pengendara yang masuk ke kota Surabaya. Sesaat sebelum pembatasan sosial berskala besar di 3 kota di Jawa Timur berlaku mulai Selasa pukul 00, sejumlah personel TNI dan kepolisian di sana menjaga ketat perbatasan kota Surabaya dan Sidoarjo. Petugas gabungan memeriksa ketat semua kendaraan yang melintas di Jalan Ahmad Yani yang selama ini menjadi perbatasan antara kota Surabaya dan Sidoarjo. Mereka diwajibkan memakai masker, tidak boleh berboncengan, atau mengangkut penumpang melebihi peraturan dari PSBB. Sejumlah warga yang melanggar dilarang melintas dan diperintahkan berputar balik. Penerapan PSBB di area Surabaya Raya akan digelar hingga 11 Mei 2020. Sebelumnya, Polda Jatim bersama TNI sempat menggelar tactical floor game atau simulasi pengamanan menggunakan model mainan figur di atas peta raksasa 3 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Dalam pengamanan PSBB kali ini akan ditempatkan 4.312 personel TNI, Polri, dan Satpol PP atau personel gabungan untuk menyosialisasikan sekaligus menegakkan aturan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar mulai diberlakukan hari ini di kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Nah, kita akan memantau bagaimana aktivitas warga di hari pertama penerapan PSBB di Surabaya Raya. Ada jurnalis Kompas TV Kika Madona yang akan melaporkan dari Jalan Ahmad Yani, Surabaya, tepatnya di pos perbatasan di Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat pagi, Kika. Dari pantauan hari pertama ini, bagaimana penerapan pembatasan sosial berskala besar di sana? Apakah masih ada masyarakat yang belum mengetahui penerapan atau dimulainya PSBB hari ini? Iya, sebagian besar sudah mengetahui, tapi juga masih ada warga yang juga kemudian masih belum mengetahui bagaimana penerapan aturan dari PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang saat ini diterapkan di kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah warga luar kota yang juga masih masuk ke kota Surabaya untuk keperluan bekerja, namun mereka tidak membawa surat-surat kelengkapan seperti misalnya surat keterangan dari kantor yang menyatakan bahwa yang bersangkutan harus tetap bekerja di masa PSBB ini di kota Surabaya. Dan itulah yang juga kemudian membuat akhirnya sejumlah petugas memberikan sejumlah sosialisasi kepada para pengendara tersebut, terutama pengendara roda 2. Dan jika memang mereka tidak membawa kelengkapan-kelengkapan tersebut, ada sanksi yang diberlakukan. Di antaranya ini adalah meminta agar para pengendara yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan tersebut, ini maka untuk kembali dari kota Surabaya atau tidak memasuki wilayah kota Surabaya. Selain itu yang tadi juga kami pantau di lokasi tempat kami melaporkan saat ini masih adanya juga sejumlah pengendara yang juga berboncengan seperti baru saja yang melintas. Ini para pengendara yang juga kemudian berboncengan ini, para petugas kemudian memastikan apakah mereka merupakan warga satu alamat atau satu keluarga. Jadi ada aturan yang juga kemudian diterapkan untuk masa PSBB ini, di mana tidak boleh ada pengendara yang juga kemudian berboncengan. Jikapun memang terpaksa warga tersebut kemudian berboncengan, maka harus dipastikan apakah yang bersangkutan kemudian satu alamat. Saya akan tunjukkan kepada Anda, saudara, bagaimana penerapan PSBB di mana ada lebih dari 1.300 petugas yang terdiri dari aparat gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP di kota Surabaya yang juga kemudian ini disiagakan di 17 checkpoint yang ada di kota Surabaya atau lokasi-lokasi pos pantau. Selain mereka diminta untuk diperiksa sejumlah kelengkapan-kelengkapannya seperti misalnya apakah yang bersangkutan tidak berboncengan dan menerapkan physical distancing. Ini juga ada aturan bagi setiap kendaraan yang juga kemudian melintas dari luar kota Surabaya menuju ke kota Surabaya. Ini untuk kemudian disterilkan terlebih dahulu, di mana petugas ini juga sempat melakukan penyemprotan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut.
Nah, ini kondisinya pada pagi hari ini memang jauh lebih padat dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu atau 1 jam yang lalu, di mana pada pagi hari ini jumlah kendaraan yang juga akan masuk ke kota Surabaya juga lebih padat. Rata-rata didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan plat nomor kota Surabaya, Sidoarjo, dan juga plat nomor Gresik. Nah, ini untuk kendaraan-kendaraan di luar 3 wilayah yang ada di Jawa Timur yang saat ini menerapkan PSBB, maka kemudian akan dihentikan. Seperti misalnya plat S, itu adalah lokasi di luar wilayah Jawa Timur, plat AG, kawasan Blitar, yang juga merupakan plat nomor di luar 3 wilayah di Jawa Timur yang melakukan PSBB, ini akan diberhentikan dan akan menjadi prioritas dari para petugas untuk kemudian diperiksa sejumlah kelengkapan-kelengkapan administrasinya. Pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang ada di pintu masuk kota Surabaya ini dilakukan selama 24 jam dalam 1 harinya. Dan ini akan berlaku sampai dengan tanggal 11 Mei mendatang atau selama 14 hari masa physical distancing ini diberlakukan di kota Surabaya. Lalu kemudian setelah mereka pada 3 hari pertama penerapan PSBB di kota Surabaya ini, Timothy dan juga saudara, nantinya hanya akan diberikan sanksi berupa teguran saja bagi para pengendara yang tidak lengkap administrasinya. Setelah itu, jika pada hari ketiga kemudian masih ditemukan warga yang juga tidak taat aturan dan juga tidak melengkapi berkas-berkas yang ada, yang juga kemudian diminta oleh pihak aparat untuk kemudian menjadi syarat masuk ke kota Surabaya, maka nantinya kendaraan-kendaraan tersebut atau para pengendara tersebut akan diberikan sanksi. Salah satunya adalah yang terberat pidana 1 tahun penjara. Hal ini dilakukan atau upaya-upaya ini kemudian dilakukan untuk penerapan aturan physical distancing dan juga pembatasan sosial berskala besar yang saat ini dilakukan di wilayah kota Surabaya, yang harapannya ini bisa menekan angka positif COVID yang ada di wilayah khususnya kota Surabaya dan umumnya adalah wilayah Jawa Timur. Selain itu, saudara, ada sejumlah persiapan sosialisasi lain yang juga kemudian dilakukan oleh sejumlah petugas. Tadi sempat kami konfirmasi kepada Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Teddy Chandra, mengenai sosialisasi apa yang sudah dilakukan kepada warga kota Surabaya jelang PSBB. Ini disampaikan bahwa sejak 3 hari yang lalu, sejumlah petugas sebetulnya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau warga kota Surabaya dengan diterapkannya PSBB di wilayah kota Surabaya ini. Namun untuk masa sosialisasi tersebut masih akan terus diberlakukan sampai dengan 3 hari ke depan. Namun yang membedakan adalah hari ini ada upaya pemberhentian kendaraan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah kota Surabaya ini. Lokasi tempat saya melaporkan ini, saudara, ini adalah lokasi pintu masuk yang juga merupakan akses utama masuk ke kota Surabaya, di mana kalau dipantau sejak beberapa hari yang lalu atau sebelum adanya penerapan PSBB sampai dengan saat ini, meskipun visual yang Anda saksikan ini banyak kendaraan yang juga kemudian melintas di pintu masuk kota Surabaya, namun jumlahnya ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kondisi sebelum PSBB diberlakukan di kota Surabaya. Ya, Kika. Dan data yang kami dapatkan, ya. Ya, Kika, kalau dilihat ini kan kondisi jalanan sangat ramai, sampai sangat padat sebenarnya kalau kita lihat, tidak terlihat seperti apa yang diharapkan PSBB ini bisa mengurangi jumlah kendaraan. Kalau aktivitas di kota Surabaya sendiri, apakah sudah terlihat terpengaruh oleh penerapan PSBB atau masih berjalan sejumlah mungkin perdagangan, perkantoran dan lain-lain sehingga membawa begitu banyak orang yang masih masuk ke kota Surabaya di hari kerja seperti ini? Iya, kalau dilihat memang kondisinya saat ini banyak sekali kendaraan yang akan masuk ke kota Surabaya. Namun seperti yang tadi data yang kami dapatkan dan juga informasi yang kami dapatkan bahwa ini sebetulnya jumlah yang juga sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi normal sebelum PSBB tersebut diberlakukan. Hal ini karena memang kendaraan-kendaraan yang akan masuk ini adalah warga yang juga masih beraktivitas di kota Surabaya
yang juga pada saat penerapan PSBB ini ada sejumlah aturan-aturan yang juga kemudian diberlakukan. Seperti misalnya hanya membolehkan seperti misalnya sektor perbankan, lalu juga kesehatan, pasar, dan lain sebagainya untuk kemudian bisa tetap beroperasi seperti biasa. Namun ada pembatasan waktu yang juga kemudian diberlakukan. Satu contoh, Timothy dan juga saudara, ini adalah pasar di kota Surabaya. Jadi di kota Surabaya ini ada sejumlah pasar yang salah satu jam operasi pasarnya adalah pada malam hari, yaitu di Pasar Keputaran Surabaya. Karena di kota Surabaya pada masa PSBB ini memberlakukan pembatasan aktivitas di malam hari, yaitu pukul 9 malam sampai dengan pukul 4 pagi, maka untuk pasar yang beroperasi di malam hari baru boleh buka setelah pembatasan aktivitas malam hari itu atau jam pembatasan aktivitas di malam hari tersebut selesai, atau di atas jam 4 pagi atau misalkan sebelum dari jam 9 malam. Jadi itu adalah salah satu penerapan dari PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Baik, terima kasih Kak Kika Madona. Nanti kita akan ikuti terus bagaimana penerapan PSBB di Surabaya Raya. Kalau kita tadi masih sangat ramai kondisi jalanan, tapi dalam beberapa hari ke depan juga tadi Kika sudah mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada aturan-aturan yang lebih tegas lagi akan diterapkan kepada para pengendara kalau memang tidak memiliki tujuan yang alasan yang jelas untuk masuk ke kota Surabaya, maka akan salah satunya Surabaya, Sidoarjo dan Gresik ini memang menerapkan seperti Kika katakan di bagian akhir jam malam ya. Yang mudah-mudahan ini justru aktivitas paling tidak berkurang ya. Karena di Jakarta dan kota-kota penyangga di bulan Ramadan seperti ini justru malam makin ramai tim. Sebelum buka puasa dan sesudah buka puasa. Kita pantau terus nanti.